hifdu nasl, menjaga keturunan. Keturunan bagaimana supaya keturunan-keturunan kita itu baik, kuat, dan sehat. Adapun yang diberikan ujian tersendiri itu lain ya. Setiap orang itu punya stylenya masing-masing dan setiap orang diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Kita tidak boleh iri, si A si B kok diuji enak banget ya. Sementara aku diuji rekoso, berat. Nah, itu ya jenenge urip ya wang sinawang aja. Bagaimana kita memaknai? Dalam keterbatasan kita maknai, dalam kelebihan kita maknai, kesyukuran kita berbagi, wijane tok isinya kok orang berbagi dan orang menerima kok hidup kita itu. Maka dengan menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita, itu sebaik-baiknya. Maka di dalam Islam ada yang namanya pernikahan, supaya tadi terjaga. Tidak boleh orang suka sama suka kemudian langsung, tapi ada aturan. Nah itulah yang namanya hukum munakahat atau fiqhun munakahat, fikih munakahat atau fikih yang terkait dengan hukum-hukum kekeluargaan di situ diantaranya. Hifdun nasl, jadi menjaga keturunan. Yang ketiga adalah hifdul akal, menjaga akal. Bagaimana akal kita? Masyarakat, nah, makanya minum-minuman keras dan jadi minuman yang keras itu kan seperti aspal, bensin, itu keras gitu. Ya, nah, alkohol dan lain-lain itu harus dihindari, tidak boleh dikonsumsi karena itu akan merusak akal. Ketika orang sudah hilang akal, maka martabat jiwanya itu sudah hilang. Maka dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang berpikir, binatang yang berbicara, binatang yang beradab, bermartabat. Makanya akalnya itu harus dijaga, harus dipelihara supaya terjaga kesehatan jiwanya, kesehatan mentalnya, agar tetap tumbuh dan kembang. Segala hal yang terkait dengan menjaga akal itu adalah kewajiban kita. Kita rawuh di pengajian ini menjaga akal ini, hifdzul akal, supaya kita dapat pembelajaran, supaya kita dapat pengetahuan, supaya kita dengan ilmu pengetahuan itu menjadi laku perbuatan kita. Maka al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu itu seperti pohon yang berbuah. Jadi buahnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ilmu kita tidak kita amalkan ya seperti pohon yang tidak berbuah, hanya memberikan manfaat sendiri. Nah, jadi hifdzul akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta ini harus dipelihara. Dari mana kita memperoleh harta dan kemana kita tasarufkan. Maka kita berbagi. Harta itu yang bermanfaat, itu yang kita bagikan. Harta yang kita pakai cukup untuk kebutuhan kita dan sisanya ada bagian. Sebagian ya, tidak semuanya ya. Tapi kalau seperti Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar itu memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Sinten yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, hartanya diberikan semuanya untuk perjuangan Islam. Tapi kewajiban kita hanya sebagian, tidak semuanya. 2,5% itu sebagian. Sisanya itu adalah yang kita gunakan untuk aktivitas kehidupan kita, untuk menopang kita. Itu hifdzul mal. Harta kita dari mana kita peroleh, kita usahakan ya tadi dari warisan, dari hibah, dari zakat, dari infak, dari sedekah. Itu bagaimana itu mentasarufkan ataupun mengeluarkan harta yang kita miliki. Itu semuanya kita konversi menjadi amal soleh. Apa fasilitas apa saja yang kita miliki itu
kita konversikan untuk menjadi amal soleh. Ya, apa-apa yang kita miliki, ya kaki ya ke tempat-tempat yang berbuat baik, itu adalah hifdzul mal, itu harta kita manfaatkan, kita tasarufkan untuk kebaikan dan amal soleh. Yang terakhir adalah hifdzuddin. Dari puncak dari bagaimana maqasid syariah itu adalah menjaga agama, supaya agama kita itu terpelihara, supaya akidah kita itu tetap lestari. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam beriman dan bertakwa dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan kita meninggal kecuali dalam beriman kepada Allah. Nah, supaya kita bisa meninggal dalam keadaan beriman, ya latihan terus. Latihan ini gimana? Bagaimana? Ya kita selalu beribadah, beramal, berakhlakul karimah. Insya Allah itu adalah menjadi modal kita untuk bisa menjaga akidah keimanan kita. Nah, Islam itu sebagai agama yang dirahmati oleh Allah, itu harus kita jaga, kita pelihara dengan amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan kita, dengan berakhlak ataupun dengan berperilaku yang soleh di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita sudah berakhlakul karimah kok tetap dijailin, dijahatin. Nah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nanti di dalam surat Ar-Rahman ya. Nanti ketika ketemu dengan ayat ini, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bahwa kita itu melakukan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi semua kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas setimpal bahkan lebih. Ya, jadi kebaikan kita sebiji atom itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat bahkan lebih, berlipat-lipat. Nah, inilah yang tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat dolim atau berbuat maksiat kepada Allah maupun menjailin orang lain itu ya. Kita sudah sibuk untuk beramal itu. Pengennya itu adalah membaikin orang lain, berbuat baik. Ini kotak-kotak ini adalah kerja bagi kita yang selalu berbagi. Ya, kita senangnya itu kalau berbagi. Kalau berbagi itu membuat damai kita, tentram jiwa kita. Panjenengan wan pangandikan dengan sejawat kita, teman kita, keluarga kita, itu juga berbagi. Nek didem meneng wae itu berarti sedang sakit gigi. Sebab kalau badhe matur ki wajane bereaksi sakit. Mekaten mawon ibu-ibu ingkang kawula hormati. Jadi 5 tujuan syariah. Yang pertama adalah hifdzu nafas, hifdzu nasal, hifdzul akal, hifdzul mal, dan hifdzud din, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga agama. 5 hal ini nanti bisa dikembangkan ke apa saja yang kita lakukan, nanti ujung-ujungnya adalah mencari kemaslahatan hidup dan di dunia maupun di akhirat. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged njawab ingkang dipun tangletaken Ibu Tholik mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.